Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga kita nggak pernah menjudge orang lain dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget, saya baru beli motor, baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustadz kurang sedekah nih. Digituin. Ya sih, saya nggak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin. Cuman kan nggak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustadz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, nggak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit. Riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, gak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riak. Kadang-kadang riak kita tuh bukan direncanain, bukan gua pengen riak nih, enggak. Kalau kelas kita insya Allah gak gitu-gitu amat lah. Gak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahu lah itu mah sia-sia. Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo gak pernah gua ngeliat baca Quran, wah lo gak tahu gue di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Buat apa juga banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini. Dan sehari tuh coba lo lihat, dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh. Riak lah kita gara-gara orang lain. Atau misalnya taklim atau apalah. Atau umroh, haji, sedekah kayak gitu-gitu. Ada yang mancing. Lo gak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu di sana tuh ngeri banget loh keadaannya. Lu kayaknya biasa-biasa aja. Lu ngelihat gua main, tapi gua tuh sedekah, gua tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim 1 juta. Habis kan? Ini riya yang kepancing namanya. Dan sama statusnya dengan riya yang direncanain. Makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang Ustadz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet. Ketinggalannya di rumah ternyata. Nggak tahu kemana dompet, panik gitu kan, soalnya SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya nggak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM mau ngurus SIM juga, ngurus KTP. Apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya, masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu nunjukin kan, naik pesawat, males banget kan ya. Nggak keren kalau nggak ada kartu teh. Mana-mana mau check in pesawat tunjukin kertas. Aduh gimana rasanya nih, berat. Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu. Udah tahu orang kena musibah Ustadz banyak dosa, Ustadz ini segala macam. Iya sih emang banyak dosa, tapi gak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah karena kita juga udah muhasabah diri lah. Ketika kita dapat musibah kita langsung introspeksi diri, gak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau gak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan kayak gitu juga. Oh kayaknya kamu tadi gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain itu bab yang berbeda, jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama, beda. Kalau kita sebagai teman ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasehati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa, bahkan menjudge, itu hak ulama menjudge. Karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal haram, hak batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini nggak bisa dimaklumi, ini agak blunder, agak offset nih kalau menurut saya.
Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustadz-ustadz yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijudge juga, nih ustadz ini kurang bijak. Emang gitu. Kalau kita yang kayak gitu, ya namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu, bijak itu. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi munkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus enggak. Kalau kita enggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah, bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijudge, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasau bil haq Ustaz. Ya, watawasau bis sabr juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lo sih, nah ini bikin jatuh nih. Ya sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzon tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampunin dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri itu beda. Jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu kita memberlakukan yang untuk diri kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi di balik tadi tuh. Itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah kita bilang banyak dosa, kita kena musibah kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan gak ada perdebatan ya. Gak ada haters, gak ada keributan, gak ada keramaian, gak ada unfollow, gak ada live group, gak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzon, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama. Mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed termasuk. Karena kalau pola pikir ini dibalik tadi bahaya. Kita nggak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, nggak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin walaupun salah. Kadang dia salah tapi nggak usah disalah-salahin. Cukup dibantu. Nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak, baru dikasih tahu. Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ilfil. Alih-alih dia nerima nasihat kita malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir.